Oke, hello netizen, kembali lagi bersama gue Cemat Sakran di kanal Adi Cemat X Netizen. Yes, di vlog kali ini Cemat bakal bahas lagi sebuah mobil yang direview dan untuk dijual. Ya, ini adalah sebuah mobil Honda Accord Maestro generasi keempat ya. Di Honda Accord ya, itu Honda Accord Maestro yang penggantinya adalah Cielo dan S86 kesananya. Ini adalah Accord Maestro yang last edition. Benar, ini Honda Accord Maestro tahun 1993. Ini terakhir. Dan yang terakhir itu memang yang paling banyak yang suka juga ya, banyak yang mau karena memang ada sedikit fitur yang berubah dan ya ini apa ya? Agak beda lah dengan yang generasi sebelumnya. Dan di mobil ini pun sudah banyak dirubah juga. Kebetulan memang ini mobil kita tahu sejarahnya karena ini mobil teman kita yang dibeli sama ketua. Salah satunya mobil ini sudah menggunakan sunroof. Sunroofnya keren. Lalu selain sunroof juga mobil ini sudah dilengkapi dengan part-part yang JDM punya atau part-part luar ya, aftermarket. Oke, dan yang paling saya mau apresiasi di mobil ini adalah mesinnya. Karena mesin mobil Honda Accord Maestro yang kita review dan jual kali ini sudah berganti mesinnya menjadi F23 yang awalnya F20 ya, yang sudah injeksi tapi non VTEC, dan ini sudah diganti F23 yang sudah VTEC ya, VTEC on. Yes, ini sudah VTEC menggunakan mesin Odyssey, dan mesin ini tangguh ya, mesin ini bertenaga tangguh, cuman memang ada sedikit boros, tapi yang kalau yang sehat itu nggak boros-boros amat. Oke lah, langsung aja kita review ya mobil ini. Apa aja yang sudah diganti dan apa saja yang menarik di mobil ini. Yuk langsung kita review mobilnya. Kita mulai dari depannya dulu. Di sini sudah seperti ini ya. Untuk headlampnya sudah bermika bening dan di lampu senya masih bermika buram. Dan untuk ke bawahnya di sini ada dummy ya, ini dummy washer ya. Dan yang spesial juga di sini si ownernya sudah menggantikan bumpernya menjadi luar Persi. Dan yang spesial juga di sini si ownernya sudah menggantikan bumpernya ya. Ini bumpernya bukan original pasar Indonesia, melainkan bumper ini sudah menggunakan versi Jepang. Jadi ini bumper sama apa ini, lampu sein sama fog lamp di bawahnya juga ini sudah sepaket semuanya versi Jepang. Lalu di sini di bagian plat nomornya ya, ini plat nomor, frame-nya sudah versi Jepang juga. Jadi serasi semuanya versi Jepang. Dummy kiri kanan ya. Lalu di pinggirnya seperti ini. Ini velgnya menggunakan Odyssey RRA 6 katanya. Jadi mobil ini menggunakan velg Odyssey yang berukuran 215/55 ring 16 ya. Dan sudah diganti juga ya ini bautnya. Lagnatnya sudah menjadi 5 lubang ya. Yang berawalnya kan biasanya Maestro itu 4 lubang 4 kali 114. Ini sudah 5 kali 114. Seperti ini penampilan pinggirnya sebuah Accord Maestro ya, tahun 1993. Untuk catnya ini berwarna hijau, kalau kita nyebutnya ini hijau botol ya. Hijau tua ya. Dan untuk catnya rapi banget. Lalu di bagian kacanya juga ini nggak ada bekas-bekas ini ya, cuman ada ya ini bekas wiper ya, cuman itu bisa dihilangkan, mungkin ini belum dicuci lagi sama si ketua. Oke, itu di pinggirnya. Lalu di bagian mudguardnya seperti ini ya, mudguardnya seperti ini, lurus ke belakang, di side skirtnya kayak gini. Dan untuk pintu-pintunya aman sekali ya, nggak ada dent, nggak ada bekas-bekas labrak atau apa ya, lecet-lecet nggak ada, semuanya rapi banget. Dan di velg belakangnya pun sama yang depannya, masih menggunakan Odyssey RA 6.
Dan ininya otomatis naik untuk antena belakangnya. Dan ini apa ya? Ini wing spoiler ya. Seperti ini bentukannya. Dan di belakangnya pun seperti ini. Dan untuk stop lampnya nggak dirubah ya. Ini original Honda Accord Maestro Indonesia tahun 1993. Dan untuk mufflernya di bawah sudah dimaniskan lagi menjadi double muffler ya. Dan ini nggak berisik. Ini super smooth, original. Untuk suaranya nggak berisik ya. Nah, seperti ini ya bentukannya. Oke. Nah, ini bentukan keseluruhannya ya. Sebuah Honda Accord Maestro 1993 Last Edition. Nah, di sini stikernya masih VGMFI, Maestro VGMFI. Padahal ini harusnya udah ganti. Karena mesin ini sudah diganti ya menjadi VTEC VGMFI lagi. Mantap nggak? Kita lihat di bagian jalur air di atap ya. Lempeng. Sini ada sedikit dan ini apa ya? Ya kayak gini. Mungkin bekas inilah. Tapi semuanya keseluruhannya di sini enak. Nah, ini di bagian talang air atasnya. Seperti ini bentukannya. Kita mundur ke depannya. Seperti ini. Kembali lagi ke posisi awal tadi kita ngevlog. Yes, seperti ini bentukannya. Kita lihat dari jauh sebelah sini. Nah, ini. Dan banyak banget ini project-project ketua yang ini udah kelar. Ini udah kelar dan yang sebelahnya ini masih dalam progres, masih dalam project. Di belakangnya masih ada juga tuh. Masih banyak project di sini. Kita buka pintunya. Dan seperti ini. Ini original semuanya ya. Oke. Kita bahas dulu di bagian door trim kanannya. Nggak ada yang sobek dan ini soft touch ya bahannya. Empuk banget. Dan ini di bagian tombol-tombol power window-nya ya. Di bagian tombol-tombol kaca jendelanya. Di sini hitamnya masih hitam ngedoff, belum bening. Nah, lihat ini masih ngedoff ya. Masih seperti baru. Yes, di bagian spion ya. Di sini nggak cuma electric spion, nggak cuma electric mirror, tapi sudah ada juga retract-nya. Ya, untuk naik turunnya joknya ini udah otomatis. Kalau ini masih manual. Lalu yang berubah di sini si ownernya menambahkan three-way untuk audio. Ini audionya enak banget loh. Cuman kalau direkam mungkin ya sama aja ya. Kalau kalian merasakan sendiri ini suaranya mobil ini, audionya enak banget karena memang sudah di rebuild ulang ya sama si ownernya. Dan di sini ada ala-ala JDM juga, ini lampu buat ini ya. Dan ini nyala cuman ini nggak dinyalain mesinnya jadi mati. Dan ini yang lucu nih, biasa tahun 93 khasnya ini bisa ditutup, cuman tricky ya, gue takut kenapa jadi nggak berani tutupnya, jadi udah lihat kayak gini aja. Dan di bagian single dinnya ya, ini menggunakan single din merek Kenwood dan pakai power juga dan pakai audio. Nanti kita lihat di belakang, subnya bagus, pokoknya suaranya enak banget. Lalu di bagian, nah ini nih, di bagian speedometer ya, instrumen cluster disebutnya, ini sudah menggunakan ring. Memang ini variasi tapi memang membuat cantik Honda Accord Maestro ini, ala-ala Jepang juga sih, cuman memang ini bukan Jepang. Yang Jepang itu ini nih, armrest sudah versi Jepang ini. Oke. Dan yang spesialis ini ada di bagian atasnya ya, ini bagian sunroofnya. Dan seperti ini sunroofnya ya, aduh enak banget ini, gede banget dan membuat ke kabin itu menjadi terang. Nah, ini buktinya si Cemot kasih lihat ya, menjadi lebih terang untuk kita kalau kita mau berfoto-foto di dalam mobil tuh pasti enak banget mobil ini karena udah pakai sunroof atasnya, jadi cahaya lebih banyak masuk dari atas. Enak ini mobil ya. Kurang apa lagi coba, silahkan Pinang buat kalian.
takutnya keburu sama orang lain. Dan untuk kilometer mobil ini gak usah jadi patokan karena memang mobil ini sudah diganti mesinnya, di refresh, dan ini bener-bener fresh mobilnya. Mesinnya enak banget, adem banget. Oke. Itu di bagian cluster instrumennya. Ini di bagian joknya rapi banget ya. Gak ada boncel-boncel ataupun bolong bekas rokok, karena memang orang yang punyanya ini merawatnya dengan penuh hati-hati. Gak boleh ada yang ngerokok di dalam mobil, yang menghasilkan mobilnya tetap wangi, gak bau apek meskipun gak dipakai lama-lama. Ini baunya masih khas banget ya. Dan gak lupa juga, ini mobil AC-nya adem banget dan semburannya kuat banget nih, lihat. Bener-bener adem ini mobil, pokoknya nyaman dah kalau udah masuk ke mobil ini, beneran. Dan ini di bagian belakangnya, seperti biasa sebuah sedan tua itu di bagian belakangnya pasti lebih rapi, dan terbukti lagi di mobil ini di bagian belakangnya rapi. Dan ini sudah ada armrestnya juga di belakang, cuman belum ada botol-botol minum di sini, cuman buat sandaran tangan aja di bagian tengahnya. Karena mobil ini di tahun 90 itu, di era 90-an, mobil yang kelasnya premium ya, bukan kelas bawah. Karena mobil ini berdimensi yang sangat lebar dan panjang. Jadi mobil ini dikelaskan kelas yang premium. Dan di generasi keempat, Honda Accord Maestro itu yang sangat banyak diminati untuk saat ini. Cielo, S86 atau yang sebelumnya Prestige ya gitu, kurang banyak peminatnya. Masih banyak Honda Accord Maestro ini. Stiker-stiker pinggirnya, dan ini stiker-stiker pinggirnya masih rapi banget, ada tekanan angin dan lain-lainnya ada di sini. Oke. Kita mau coba buka trangnya. Kita buka bagasinya. Dan belakang ini pun plat numbernya sudah menggunakan versi Jepang. Nah ini audionya ya. Siapa tuh udah ngerti tentang audio? Ya bentuknya seperti ini, mungkin kalian yang paham bisa jelasin ya, bisa melihat. Dan untuk powernya mungkin ada di belakang atau di bawah jok biasanya. Dan penampilan terang ya, seperti ini ya di dalam bagasinya. Rapi banget. Lihat nih. Sini ada laci yang dalamnya ada dongkrak ya, sama kunci-kunci. Dan jarang banget yang masih bisa, yang ada tutupnya kayak gini. Ini masih tertutup dengan rapih. Dan di sini pembuka untuk jika kita mau membuka stop lamp ya, ada tempatnya khusus. Jadi nggak akan merusak trim di bagian bagasi. Rapih, cakep. Ini bagian terangnya ya, bagian bagasinya ya. Kita lihat mesinnya yuk. Kita coba nyalain. Nah, injektornya nyala. Seperti itu suaranya. Yes, ini suaranya ya. Kalian coba dengarkan suaranya. Ini gak ada bunyi aneh-aneh. Ya kan? Gak ada suara yang aneh-aneh di bagian mesin. Hanya terdengar suara burung yang sangat merdu di sini ya, yang sedang berkicau di sore hari saat kita nge-vlog. F23A ya. Ini sebuah mesin Honda yang berkapasitas 2300 cc yang menghasilkan tenaga sekitar 140-an lah horsepowernya ya. Dan ini cukup banget buat si cemot ya, kencang-kencangan di tol waktu kita punya dulu S86. Mesin ini bisa diandalkan dan cukup nggak banyak maintenance, asal yang ngerawat. Awalnya ini mobil mesin bagus, bisa ngerawatnya. Tapi kalau kita dapat yang ngerawatnya jelek atau asal-asalan, siap-siap aja mesin ini bakalan banyak minta jajan sama kalian. Dan sebuah mesin ini dan si mesin yang dipakai di Honda Accord Maestro ini adalah mesin yang enak banget.
Kenapa bisa bilang enak? Karena saya pernah nyobain, tadi kita bahas di awal. Mobil ini meskipun cc-nya besar, tapi kalau sehat itu bensinnya tidak begitu boros dan nyaman dipakainya gitu. Cuman memang ini minusnya manual ya, buat kalian yang suka matic. Tapi kalau mobil tua itu memang rata-rata banyak manual daripada matic ya. Yes, seperti ini ya. Kita bahas mesinnya. Oke, netizen, kita sudah di bagian akhir dari pembahasan kita kali ini ya, membahas sebuah Honda Accord Maestro generasi keempat tahun 1993 yang kita review dan sekaligus kita jual juga di klinik Corolla miliknya ketua kita Om Aji Arfian ya. Dan mungkin kalau kalian yang banyak yang tanya tadi, kok ini sedikit miring mobilnya? Ya, karena memang parkiran di sini agak sedikit ke bawah ya, nggak lurus, jadi menghasilkan mobilnya seperti ini. Padahal ini mobilnya benar-benar lempeng, nggak masalah apa-apa. Dan saya ingetin lagi buat kalian yang mau dan suka mobil ini, ada minat untuk membeli, silakan klik di deskripsi, kita sematkan nomor WhatsApp dan juga Instagramnya ketua ya, Om Aji. Dan kalian DM aja atau WhatsApp langsung untuk harga. Oke, mungkin segitu aja ya membahasnya. Kita tutup aja vlognya kali ini membahas sebuah Honda Accord Maestro Last Edition tahun 1993 ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Gue Cemat pamit mundur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam netizen.